tema yang dipilih hari ini oleh Pak Roni judulnya Farisi dan Ahli Taurat Akhir Zaman. Nah, untuk mengetahui siapa mereka, kita tidak perlu baca seluruhnya, ya. Ayo kita belajar. Nah, kita buka Matius 23. Ya, dalam Matius 23 kita akan belajar siapa itu ahli Taurat, siapa itu orang Farisi. Matius 23 mulai ayat yang ke Matius 23. Saya pertama kali baca ayat ini cukup kaget, ya. Mulai ayat yang pertama saya akan baca Matius 23 mulai ayat yang pertama. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus mulai ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, nanti kita akan bahas apa itu kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah, ini ciri orang Farisi ahli Taurat yang pertama. Duduknya di kursi Musa. Kenapa disebut Musa? Karena Musa itu bagi orang Yahudi dan bagi dunia adalah pemberi hukum, the lawgiver. Karena Musa yang adalah orang pertama di dunia yang menerima dasar-dasar hukum perdata dan hukum pidana. Nah, jadi kalau orang duduk di kursi Musa, itu artinya orang yang mengerti hukum dan menguasai hukum. Tapi sayang, orang Farisi ahli Taurat, mereka hanya bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan. Maka itu jangan ada di antara kita memiliki roh Farisi dan roh ahli Taurat akhir zaman. Apa yang kita ajarkan bukan yang kita lakukan, hanya diajarkan saja. Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, ini ciri-cirinya, suka perintah ini, perintah itu, tapi dia sendiri atau mereka sendiri tidak melakukan beban-beban yang mereka taruh ke pundak atau ke hidup orang lain. Ya, ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya, nanti saudara catat sendiri ciri-cirinya, ya, supaya dilihat orang. Oke. Terus mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya, dalam bahasa Ibrani namanya talit. Tali-tali yang diikat, ya. Agama-agama tertentu menggunakan itu. Maaf, contohnya di gereja Katolik, ya, frater, romo, ada tali yang dililitkan di pinggangnya. Nah, mereka ini supaya kelihatan lebih rohani, lebih hebat. Oh, talinya lebar, panjang-panjang. Lalu talitnya juga lebar-lebar supaya dilihat orang. Ayat 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, suka dihormati. Kalau ada pesta-pesta, acara-acara resmi, ya, baik kenegaraan, pemerintahan atau apa saja, maunya di tempat yang terhormat, nggak mau di tempat orang biasa duduk. Saya ulangi ayat 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Woi, kalau ada ibadah apa saja maunya duduk paling depan, ya, supaya dilihat orang dengan jubah-jubah yang keren. Ayat 7.
Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ya, woi, menakutkan sekali sombongnya. Ayat 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, artinya guru, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jadi jangan menganggap lebih tinggi. Ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Oke, minta penghormatan, gitu ya. Ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara, mulai ayat 12, ini ngeri sekali. Betul, saya pertama belajar ayat ini dan seterusnya, saya itu sampai gak percaya. Masa sih ini Tuhan Yesus yang bicara? Karena kasar, saudara, dan tajam sekali. Sangat tajam ucapan Tuhan Yesus untuk mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan siapa mereka? Lihat kalimat berikut. Hai kamu orang-orang munafik. Pura-pura. Mengerikan sekali. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Wih, kejam sekali. Mereka menguasai pintu kerajaan surga. Maka itu zaman itu mereka ini orang-orang sadis. Mereka lah yang bisa menentukan siapa yang boleh masuk ibadah di bait suci dan siapa yang nggak boleh waktu itu. Jadi ini sadis sekali mereka ini, saudara. Ya, mereka sendiri nggak masuk, tapi menghalangi orang yang mau masuk. Terus ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Nah, maka itu tiap kali Tuhan Yesus menyebut ahli Taurat, orang Farisi, selalu ada kata orang munafik. Maka itu jangan kita seperti itu. Ya. Biarlah luar dan dalam kita transparan. Sama orang melihat semuanya. Enggak ada yang kita tutup-tutupi. Itu orang munafik. Ya, saya ulangi 14. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan, mengambil dengan paksa rumah janda-janda. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti ngeri akan menerima hukuman yang lebih berat. Jangan terjadi dengan kita. Celakalah kamu. Ayat 15. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Inilah agama-agama yang ada di dunia itu. Para tokoh pemimpin mereka mengajarkan ini itu. Lalu yang diajarkan melakukan. Tapi disesatkan. Mengerikan sekali. Ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat.
Artinya apa? Menjual belikan agama. Ya, pakai harta, emas itu. Nah, tidak sedikit di generasi kita ada pengkhotbah-pengkhotbah seperti ini. Dan ini luar biasa mengerikan sekali. Ya, di sekitar kita ada yang nggak tahu, nggak usah cari, nggak ada gunanya. Apa itu? Hamba-hamba Tuhan katanya pintar bernubuat, nubuatannya luar biasa. Woi, menakutkan sekali. Waktu mereka bernubuat, maka yang datang sudah siapkan amplop-amplop, beri persembahan. Nah, ini yang terjadi. Itulah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat akhir zaman ini. Terus ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh, ya, sudah pemimpin-pemimpin munafik, orang-orang buta. Sekarang Tuhan Yesus menyebut orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ya, dan seterusnya saya nggak usah baca karena kita sudah punya gambaran siapa itu orang Farisi dan siapa itu ahli Taurat di akhir zaman ini. Maka itu kiranya tidak ada seorang pun di antara kita yang kerasukan, maaf saya pakai kalimat kerasukan roh itu. Jangan ada di antara kita. Biarlah hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Jangan merasa diri paling baik. Itu salah satu ciri orang Farisi dan ahli Taurat zaman itu. Merasa diri paling benar. Jangan. Ya, ayo kita tetap rendah hati. Nah, ayat kuncinya itu di ayat yang ke-11. Ya, ayat 11 Matius 23. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, ini contoh yang luar biasa. Maka itu ayo kita merendahkan hati, menjadi pelayan, bukan menjadi bos. Ya, saya tidak tahu saudara ngikuti enggak berita viral berapa hari yang lalu tentang Ibu Risma, wali kota Surabaya. Oh, orang Surabaya sudah mulai sedih karena sebentar lagi Ibu Risma sudah selesai masa pengabdiannya yang kedua. Nah, berapa hari yang lalu saudara kita Erik Darmawan yang ada di komunitas Sungai Kehidupan menyebut ketika suatu hari di acara SCTV membahas tentang konsep yang dilakukan oleh Bu Risma, maka dikatakan oleh reporternya, mengapa Ibu Risma begitu disayang? Karena dia mempunyai sikap servant leadership. Itu jelas dikatakan di TV. Nah, inilah contoh lawannya ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, mereka ngebos. Saudara, maka itu dengan pandemi COVID-19 ini sudah nggak kelihatan lagi. Maaf, hamba-hamba Tuhan yang namanya hamba Tuhan, statusnya hamba Tuhan, tapi sikap hidup dan kelakuannya lebih daripada bos. Ngeri itu saudara, ngeri. Mau turun mobil minta dibukain pintu. Ada tasnya, ada orang yang bawain lagi. Nah, di depannya waktu berjalan ada security yang duluan supaya membuka jalan. Ih, ngeri ya. Kalau begitu jangan nyebut diri hamba Tuhan. Ya, ayo. Kalau hamba yaitu tadi. Maka itu saya ulangi lagi ayat kuncinya ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi satu-satunya obat untuk saudara dan saya tidak kerasukan roh ahli Taurat dan Farisi akhir zaman, rendahkan hati seperti Tuhan Yesus punya hati hamba. Dan itu yang dicari oleh orang. Hati hamba yang kepada semua orang bisa masuk. Inilah salah satu cara yang luar biasa yang Tuhan ingin
kita lakukan supaya dunia melihat konsep pelayanan Tuhan Yesus. Nah, maka itu saudara, tidak ada kelompok yang begitu intens, yang begitu serius, yang begitu terus-menerus menyerang apa saja yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Selain Farisi dan ahli Taurat. Saya ulangi lagi, secara fakta di masa itu tidak ada kelompok yang lain kecuali Farisi dan ahli Taurat yang menentang semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga di mata mereka apa saja, kecil maupun besar, yang dibuat oleh Tuhan Yesus selalu salah di mata mereka. Nah, yang mengerikan, tolong catat ini, yang mengerikan, satu-satunya hal yang selalu diserang oleh ahli Taurat dan orang Farisi terhadap apa yang Tuhan Yesus buat, yaitu kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa orang. Oh, mereka ribut, betul tidak? Nah, kenapa yang ini? Nah, ini kita akan belajar untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana Tuhan Yesus itu diserang oleh Farisi ahli Taurat hanya karena mengampuni dosa orang. Karena mereka gak suka. Mereka pikir mereka itu lebih hebat dari Tuhan. Mereka pikir mereka itu yang paling dekat dengan Tuhan. Yang lain itu gak ada apa-apanya. Nah, jangan kita merendahkan orang-orang seperti itu. Maka itu kalau ada hamba-hamba Tuhan, maaf, yang merasa paling peka, lebih bisa dengar suara Tuhan dari yang lain, lalu menganggap dirinya yang paling bisa dekat dengan Tuhan, maka orang-orang hamba-hamba Tuhan itu menarik orang banyak ke arah dia untuk mendengarkan nubuat-nubuatnya. Hati-hati. Karena hamba Tuhan seperti itu tidak mengajarkan orang-orang yang ikut dia untuk belajar, untuk mengajar supaya orang-orang itu bisa datang sendiri kepada Tuhan. Jadi mereka dibuat bergantung pada orang itu. Tunggu nubuat apa lagi? Sampai-sampai saudara mau ngantar anak sekolah, telepon dulu hamba Tuhan itu, tolong cek Tuhan bicara apa, nanti mau bisnis apa, oh telepon lagi hamba Tuhan, kira-kira ada pesan Tuhan apa. Hati-hati dengan itu. Itulah ciri Farisi dan ahli Taurat akhir zaman. Nah, kita harus berhati-hati dengan sikap itu. Ya, ngeri kalau diterus-teruskan. Nah, ada banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, mari kita sekarang lihat mengapa orang Farisi ahli Taurat paling gak suka kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa orang. Ya, karena mereka iri kepada Tuhan Yesus. Nah, ini berbahaya sekali. Saudara, roh Farisi dan roh ahli Taurat akhir zaman ini sedang bekerja banyak di dalam gereja Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi sumpah demi bait suci itu nggak berlaku, tapi sumpah demi emas bait suci itu berlaku. Nah, itu duit. Semua pelayanannya masalah uang. Apa-apa diukur dengan uang. Hati-hati dengan itu. Maka itu kalau saudara melihat kisah Yohanes 2, waktu Tuhan Yesus marah di bait suci. Masih ingat ya? Ada banyak pedagang yang hari itu sedang jualan di halaman bait suci. Tapi mengapa yang dimarahi hanya satu pedagang, bukan satu jenis dagangan, yaitu yang jual burung merpati. Aneh bukan? Mari kita lihat Yohanes pasal 2. Ya, Injil Yohanes pasal 2 ini jadi peringatan penting buat kita. Dan itu terjadi, saudara, mengerikan sekali. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Yohanes 2 ayat 16.
kepada pedagang-pedagang merpati. Tuhan Yesus berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, menjadi tempat untuk cari kekayaan. Oh, Tuhan Yesus marah. Nah, saudara, pertama saya belajar ayat ini, saya tuh mikir, harusnya pedagang-pedagang lain penukar uang, pedagang lembu sapi, kambing domba kan untuk korban, dan pedagang-pedagang yang lain ya harusnya bertanya, kenapa hanya pedagang, hanya kepada yang jual burung merpati? Tuhan Yesus spesifik, negur, jelas. Dan itu terjadi di zaman kita ini. Apa itu simbol merpati? Roh Kudus. Mulai dari Amerika, ya, mulai dari gereja-gereja di Amerika tahun 80-an yang lalu, pengkhotbah televisi mulai jual minyak urapan. Maaf, mulai jual apa itu benda-benda. Katanya sudah didoakan, sudah diurapi, kirim duit, nanti kami kirim barangnya. Nah, sampai di Indonesia pun, maaf saya berkata, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan seperti itu. Jualan Roh Kudus. Itu arti yang paling jelas. Berdagang Roh Kudus. Iya, mengerikan. Kata betul sekali. Jadi Roh Kudus diperjualbelikan. Nah, ini roh Farisi akhir zaman itu yang menggunakan emas bait suci sebagai ukuran untuk ibadah. Nah, saudara, maka itu biarlah kita, khususnya para pelayan, kita menjaga hidup kita dengan serius untuk tidak terkontaminasi, enggak tercemar dengan roh Farisi dan roh ahli Taurat di akhir zaman ini. Karena itu gampang sekali masuk kepada hidup kita. Mengerikan. Itu sebabnya kita harus tegas kepada diri kita sendiri, kita tolak roh itu. Ya. Lalu yang berikut, roh Farisi, roh ahli Taurat itu yang ngeri, suka menghakimi orang lain. Ya, suka menghakimi orang lain. Roh ahli Taurat, roh Farisi akhir zaman itu betul-betul mengerikan, saudara. Yaitu membuat banyak orang rasa tertuduh kalau ketemu mereka. Jadi nggak rasa aman kalau ketemu mereka. Oke, kita lihat Yohanes pasal 8 mulai ayat 2. Ini ciri-ciri roh ahli Taurat, roh Farisi akhir zaman. Yaitu begini. Yohanes 8 mulai ayat yang kedua. Dan itu jangan ada di hidup kita. Jadi sebetulnya saudara dan saya, kalau betul-betul dikuasai oleh 4 Injil ini, maka roh Farisi akhir zaman gak akan kena kepada kita. Karena jelas sekali Tuhan Yesus sudah memberitahukan kita. Yohanes 8 mulai ayat 2. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Tuhan. Ya, karena dia orang Yahudi, dia harus pergi ke bait suci. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Halaman ini ya, karena Tuhan Yesus gak boleh masuk. Lalu, nah siapa itu? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perhatikan kata kedapatan berbuat zina. Saya masih ingat kira-kira tahun 76 saya ngikuti penginjilan ya, yang seminar yang diadakan oleh pendeta Stephen Tong di Surabaya, ya, di gedung Balai Sahabat, Jalan Genteng Kali waktu itu. Nah, Toto Pak Tong khotbah ayat ini. Ya,
Ben tetap bukakan karena kemudian masih mau baca ayatnya. Nah, Pak Tong berkata, kalau orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, kalau dalam bahasa Indonesia yang lain tertangkap basah. Lalu Pak Tong tanya, kemana lakinya? Kan kedapatan, ketangkap basah. Aduh, kalau saya ingat khotbah itu, Pak Erik yang buka Alkitabnya, makasih An. Ya. Nah, kalau kita melihat area orang-orang Farisi ahli Taurat itu menangkap basah, lalu Pak Tong berkata, lalu yang laki mana? Kenapa cuma yang perempuan yang dibawa? Semua kami yang hadir tertawa. Jangan-jangan prianya salah satu dari imam itu atau ahli Taurat itu. Ya karena nggak fair mereka, nggak adil betul. Nah sudah. Dan setelah menempatkan perempuan itu berdiri di tengah-tengah. Saudara, ini ciri ahli Taurat orang Farisi. Suka mengekspos. Tahu kata mengekspos? Suka menelanjangi, memamerkan orang-orang yang kedapatan berbuat dosa. Ngeri sekali, menjijikkan. Mereka lupa siapa diri mereka. Saudara, inilah contoh bentuk ahli Taurat orang Farisi, ya, menempatkan di tengah-tengah. Oke. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Nah, ada kata tertangkap basah. Ketika ia sedang berbuat zina, mana lakinya? Ini enggak adil. Nah, jadi roh Farisi, roh ahli Taurat adalah roh yang jijik, enggak adil. Ya. Mereka berkata kepada Yesus, ya, Guru, perempuan ini tertangkap basah. Maaf, ini terjemahan macam-macam ya. Oke, sebentar. Jadi Rik ayat 5 sekarang. Ya. Nah, Musa dalam hukum Taurat, sok rohani. Ya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Lempari batu maksudnya. Erik, terima kasih. Jadi Indonesia sekarang punya 9 terjemahan. Ini berapa ya? 1 terjemahan baru, AYT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9 sebetulnya terjemahan bahasa Indonesia. Ya, ada bahasa sehari-hari. Oke. Lanjut Erik, ayat yang ke-6. Apa pendapatmu tentang hal ini? Lah, ini jebakan, saudara. Ya, ini jebakan. Mereka mengatakan hal itu. Perhatikan ciri yang berikut roh Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, saya baca yang TL, terjemahan lama, ya. Maka mereka itu mengatakan ini hendak mencobai dia, supaya didapatinya jalan mengadukan dia. Tapi Yesus tunduk melukis tanah dengan jarinya. Ini terjemahan lama. Saudara, inilah bukti roh Farisi, roh ahli Taurat. Macam-macam ya, tadi saya nggak nyebutkan nomor berapa, saudara nanti cari. Tapi ini ciri yang berikut, merasa diri paling suci dan suka menjebak orang. Sudah suka menghakimi orang, suka menjebak orang. Ini jahat, karena ingin menjatuhkan, selalu mencari salah dari Tuhan Yesus. Saudara, ini penting sekali untuk kita berhati-hati dalam hidup kita, supaya kita
tidak ya ikut-ikutan roh Farisi akhir zaman ini. Ayat berikut. Nah, apa yang terjadi? Ini keren sekali. Ayat 9 ya, ayat berapa? Oh 7, berarti ayat 7 sekarang. Dan ketika mereka, nah garis bawahi, ini kalimat penting. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada Yesus. Nah, saya ingin saudara melihat kalimat ini dengan contoh-contoh yang ada di Indonesia. Ya. Maksudnya definisi menghakimi ya nanti Alili ya kita lihat. Nah, saudara, kalau kita videonya nggak bergerak, ya nanti coba tunggu mungkin sinyalnya kata. Nah, saudara, di dalam bahasa Indonesia atau kejadian di Indonesia, kata mereka terus menerus bertanya. Itu kata mencecar. Bertubi-tubi ditanyain terus. Nah, itu orang-orang beragama yang suka mencecar orang lain karena merasa diri benar. Lihat aja di Indonesia. Saya percaya semua kita ya yang ada di Indonesia pasti nggak suka kepada orang-orang yang menyebut dirinya beragama karena kemunafikannya luar biasa, suka menghakimi orang, menyalahkan orang, lupa kalau dirinya sendiri juga salah. Lanjut Erik, apalagi itu mencecar Tuhan Yesus. Ya, Yesus pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, inilah hati Tuhan Yesus yang luar biasa. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ya, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Ayo, coba bayangkan saudara, ini jawaban yang telak. Kalau saudara suka main catur, skakmat, itu bahasa Belanda itu seharusnya. Nah, mereka nggak bisa jawab. Padahal kan ini jebakan berat loh saudara. Coba perhatikan. Menurut hukum Musa, orang seperti ini dilempari batu sampai mati. Lah menurut kamu bagaimana Yesus? Ngerti enggak? Kalau Tuhan Yesus jawab, ya lakukan seperti yang Musa perintahkan. Mereka berkata, loh katanya kau datang dengan kasih, kenapa mengizinkan membunuh orang ini? Kalau dia jawab, lakukan hukum Musa. Tapi kalau Yesus membela dia, jangan dihukum orang ini, biar aku saja. Saudara perhatikan, mereka pun akan menyalahkan Tuhan Yesus. Berarti kamu kompromi dengan orang berdosa. Dua-dua salah kalau dijawab. Tapi dengan hikmat dari Bapa di surga, Tuhan Yesus mengatakan sebuah jawaban yang telak. KO, skakmat, sudah enggak ada pilihan lagi. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Satu kali saya diskusi dengan beberapa anak-anak saya tentang kalimat ini. Nah, dalam diskusi sampai pada satu titik begini. Seandainya, ayo ya, semua kita yang di Zoom, yang di Instagram, yang di Facebook, ikut jawab ya, kita diskusi. Seandainya hari itu ada salah satu dari ahli Taurat atau orang Farisi itu yang merasa diri tidak berdosa, lalu dia melempar batu pertama kali. Ayo kita jawab. Kira-kira ada yang mengikuti enggak untuk melempar batu?
Ayo kita diskusi itu, saudara. Kalau seandainya ada, ya puji Tuhan, nggak ada satupun yang melempari batu. Nah, ada yang jawab, ada. Tidak mungkin. Karena firman itu menusuk hati mereka. Saudara perhatikan. Coba Erik keluarkan lagi ayatnya, tulisannya. Ini loh. Ya, nggak ada, Malvin, nggak ada orang yang berani ikut. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, semua kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Maka itu jangan sombong. Jadi nggak ada. Kalau toh ada satu imam yang sombong dan merasa hebat, aku tidak berdosa, terus dia ngelempar batu, nggak ada yang ikut. Ya cuma dia aja yang sombong. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan itu menelanjangi diri kita semua. Maka itu surat Yohanes berkata, 1 Yohanes, saya lupa pasal 3 atau pasal 2. Orang berdosa itu adalah orang yang merasa dirinya gak berdosa. Itu orang berdosa. Maka itu Injil surat Yohanes berkata, barang siapa yang merasa tidak berdosa, itu orang sombong. Jadi jelas ya untuk hal ini. Maka itu jangan suka menghakimi, melihat orang lain benar, salah, kita yang benar. Jangan. Itu bukan hak kita. Maka itu Tuhan Yesus mengajar, kalau kita mengetahui ada satu orang bersalah, ya Injil Matius 16 nanti saudara baca, tegur 4 mata. Itu hukum surga. Kita melihat langsung loh. Lalu kalau dia tidak mau, panggil saksi. Itu peraturan Tuhan Yesus. Kalau tetap tidak mengaku, serahkan kepada jemaat, kepada gereja. Bahasa Belanda bilang kepada gemeente. Artinya juga pemerintahan kota. Jadi bahasa Belanda kata jemaat dengan kantor pemerintahan itu sama, gemeente. Itu luar biasa. Jadi gereja itu memang kantor pemerintahan kerajaan surga di dunia yang mengurus semua masalah dalam kehidupan kita. Nah, maka itu jangan kita suka menghakimi. Karena kalau kita tahu ada orang bersalah, biar kita langsung mendatangi orang itu berdua saja. Nah, maka itu jangan suka mendoakan orang. Ya, di depan umum misalnya, saudara tadi pagi saya melihat saudara saya A itu begini begitu. Salah. Itu bukan doa, itu kemunafikan, dan Tuhan gak mau kita seperti itu. Nah, saya mau tunjukkan satu ayat. Bagaimana roh Farisi, roh ahli Taurat ini kita bisa mengatasinya. Ya, salah satu lagi. Nanti kita kembali ke Yohanes 8. Tolong Erik buka 1 Korintus 2 ayat 2. 1 Korintus 2 ayat 2. Kita lihat ayat ini. Ya. Sehingga kita jangan jadi orang suka menghakimi orang. Ya suka apa ya? Apa itu otak-atik salah orang, bukan urusan kita. Nah, baik. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya, ini luar biasa. Saya baca terjemahan yang AYT, ya. Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain mengenai Kristus Yesus, yaitu yang disalibkan. Hampir sama. Jadi begini, ya. Maka itu tukang-tukang gosip, awas.
Jangan-jangan saudara kerasukan roh Farisi dan roh ahli Taurat itu. Ya, jadi saudara jangan kepo, istilah anak muda sekarang, ngurusin kesalahan orang lain, bukan urusan kita. Nah, bayangkan kalau dalam hidup kita semuanya mengambil sikap Paulus ini, telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa ya di antara kamu tentang apa saja, bukan urusan kita. Tapi satu hal yang saudara dan saya harus urus, yaitu kalau ada orang yang kita tahu orang itu belum tahu bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk dia, maka inilah satu-satunya alasan saudara dan saya harus memberitahu bahwa ada yang mengasihi saudara, yaitu Yesus Kristus. Urusan yang lain bukan urusan kita. Jadi jangan cari-cari berita, korek-korek berita. Hei, kamu dengar gak? Kabar terakhir dia bagaimana? Urusan apa? Mari kita yang ngurus diri kita sudah benar atau tidak. Jadi sikap Paulus harus kita ambil supaya roh Farisi dan roh ahli Taurat tidak ada dalam hidup kita. Ya, kata lain kepo adalah usil, suka ngurusin orang. Stop, saudara. Itu orang-orang Farisi itu roh ahli Taurat itu. Ya, jadi tugas kita cuma satu, melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka sudah tahu ada seorang yang sayang mereka, bahkan sampai mau mati buat mereka. Nah, kalau orang itu belum tahu, ayo kita serius memberitahu mereka. Nah, itu tugas kita. Jadi saudara, hidup ini akan tenang, hidup ini akan menyenangkan luar biasa. Ya. Nanti ya harus ya Matius 5, Matius 6, Matius 7. Jadi kalau saudara dan saya di akhir zaman ini ingin hidup bebas dari roh Farisi dan roh ahli Taurat, renungkan, makan, memama biak, ya ulang-ulang 3 pasal itu saja. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Dijamin, ya, dengarkan, dijamin saudara dan saya yang hidupnya, ya, yang hidupnya dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, Matius 7, kita nggak akan mau tertarik, usil, kepo dengan orang lain. Maka itu yang suka tanya ini, ya bagaimana tentang orang itu? Kalau orang itu begini bagaimana? Itu roh Farisi, roh ahli Taurat. Sudah biarin urusan mereka, ya, dengan Bapa di surga. Urusan kita berusaha terus untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka itu saya bisa menilai, maaf, bukan menghakimi, menilai. Orang yang punya roh Farisi dan roh ahli Taurat itu suka usil. Pertanyaannya itu selalu tentang orang lain, bukan tentang dirinya sendiri. Hati-hati. Ya, saya ulangi, roh Farisi, roh ahli Taurat akhir zaman, kalau ada di hidup seseorang, itu kelihatan dari cara dia ngomong, bicara, tanya. Biasanya tanyanya tentang orang ini, orang itu, pemimpin ini, pemimpin itu. Nah, itu roh Farisi. Biarin. Mereka sudah tahu firman. Lakukan, mereka berurusan sendiri. Tugas kita adalah terus memaksa diri kita untuk tetap ikut pada jalur Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi, obat yang paling mujarab supaya saudara dan saya tidak kena
roh Farisi dan roh ahli Taurat di akhir zaman ini makan terus, ulang-ulang. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Itu 3 pasal yang paling hebat. Inti daripada hidup murid-murid Tuhan Yesus ada di 3 pasal itu. Percayalah, kalau saudara dan saya hidup dikuasai mutlak oleh 3 pasal Injil Matius itu, saudara, Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Sungguh dari mulai cara kita berpikir, dari kita melihat sesuatu, dari kita mau mendengar sesuatu, ketika kita mau berkata sesuatu, ketika kita mau bertindak sesuatu, sampai emosi, perasaan, keinginan, ide dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, Matius 7. Percayalah, maka kita akan bisa sabar menghadapi orang yang seantik apa, seaneh apa, sudahlah pokoknya apalagi kita nggak akan terpengaruh. Karena Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu konsep hidup Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, keren ya kalau kita mau menghidupi seperti itu. Nah, saudara, minggu yang lalu ya, ada yang mengerikan. Saya kenal seorang hamba Tuhan, sudah lama melayani. Tiba-tiba saudara, ada berita yang mengagetkan sekali. Istri hamba Tuhan ini jatuh dalam perzinahan. Wih, saya kaget sekali. Wow, ini si suami marah-marah dan wah sudahlah. Sampai dia kecewa sekali. Nah, saya bilang begini ya kepada hamba Tuhan ini. Ya. Tolong prinsip ini pun kita harus cari ya, pakai konsep ini. Kalau dalam satu pernikahan ada yang selingkuh, pasti itu andil yang tidak selingkuh dari yang tidak selingkuh. Ngerti nggak maksud saya? Ya, itu pasti. Nah, setelah dia reda, sahabatan reda, saya mulai bicara. Pernah nggak kamu menyadari bahwa pasti ada kelalaian suami sampai istri seperti itu? Atau sebaliknya, kalau suami selingkuh pasti juga ada kelalaian istri. Nah, terus saya tanya, maaf, saya nggak mau karena saya kenal hamba Tuhan ini, emosinya tinggi. Nah, jadi saya pelan-pelan bicara. Pernah nggak? Pernah. Nah, apa jawaban istrimu? Ya, tolong ya, ini belajar. Kalau ada saudara terlibat untuk melayani keluarga yang salah satu selingkuh, tolong tanya. Begini pertanyaannya, apa yang kurang dari aku sehingga kamu cari orang lain? Nah, ketika saya tanya pertanyaan itu, hamba Tuhan ini tetap yang menjawab, tapi tetap nggak merasa salah. Masalahnya sepele kok. Apa sepele itu? Dia selalu bilang, kamu kurang perhatian dengan aku. Wih, saya kaget. Itu hal penting, hal besar, bukan kecil. Nah, saya kembali. Apa perhatian yang istrimu minta? Nah, tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, ini penting sekali. Ternyata hamba Tuhan ini kalau doa sehari minimal itu 6 jam, saudara. Nggak keluar kamar, doa terus. Oh, Ibu Agatha baru tahu, di Indonesia keren. Ada hamba Tuhan doanya berjam-jam. Nah, terus si suami masih membela diri. Masih bertanya, apa itu salah? Ya, saya bilang jelas salah. Karena istri itu perlu perhatian.
Jadi ketika ada banyak hal yang tersimpan di hati istri, tapi nggak ada kesempatan untuk dibagi dengan pasangannya, nah masuklah seseorang. Nah puji Tuhan, akhirnya ya mereka mulai menyadari. Jadi selama saya perjalanan ya ke Makassar, ke Jogja, ke Bandung, itu terus saudara. Jadi selesainya baru Sabtu kemarin. Baru mereka dua bisa mengalami perdamaian yang luar biasa. Nah inilah contoh. Maka itu hiduplah. Nah saya katakan begini kepada suaminya. Ini pakai Matius 5, 6, 7 tadi. Saudara, di bagian ini si hamba Tuhan ini menyadari. Dia sampai kaget. Dia ternyata punya konsep yang salah dalam hidupnya. Dia pikir kalau sudah banyak berdoa semuanya selesai. Tidak. Maka itu tolong kalau ada di antara saudara yang punya konsep begini ya. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah itu ayatmu sendiri. Gak ada itu dalam kitab bilang begitu. Maaf ya, berubah konsep ini. Nah saya tunjukkan kepada hamba Tuhan. Maaf saya bilang, walaupun saya tahu kamu tahu ayat ini, tapi mari. Nah begini hebatnya konsep Tuhanis tentang perzinahan. Nah seingatnya di Matius 5 dijelaskan sekali di situ. Buat Tuhan Yesus orang berzina nggak perlu ketemu orangnya, nggak perlu berdua, lu kan lebih gila lagi. Karena begini hukum Tuhan. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, maka orang itu sudah berzina dengan dia di pikirannya. Wah, berzina itu ternyata nggak perlu di tempat tidur. Nah, saya ngomong pada hamba Tuhan ini, maaf ya, saya nggak menuduh, tapi jujur. Menurut hukum perzinahan kerajaan surga, saudara sering atau jarang berzina? Maaf, saya minta jawab dengan jujur. Dia nggak jawab, cuma tertawa. Ya sudah. Nah, pernahkah saudara kamu ngaku pada istrimu tiap kali kamu berzina dengan seseorang di pikiranmu? Ayo. Ini istrimu baru ketahuan sekali. Kamu sudah kayak orang Farisi, kayak ahli Taurat, mencecar terus. Wih, ngeri saudara kalau saya ngikuti kejadian itu. Akhirnya dengan situ dia mulai berubah. Iya ya, ya sudah. Terus saya tanya begini terakhir, maaf ya, kamu jangan tersinggung. Jadi kira-kira antara istrimu dengan dirimu, menurut ayat ini, siapa yang lebih banyak berzina? Tertawa lagi dia. Ya sudah. Maka itu jangan zaman itu mengganggu kita, sehingga kita suka menghakimi orang lain. Hati-hati. Puji Tuhan, mereka sudah berdamai. Puji Tuhan. Itulah kisah yang luar biasa. Ya, sampai saya berkata kepada mereka, maaf ini saya nyebut nama, karena saya pernah lakukan ini. Seandainya Ahok pakai caramu ini, pasti keluarga mereka masih utuh sampai hari ini. Maka itu tolong ya rekan-rekan, saudara-saudara yang sedang menangani masalah perselingkuhan dalam suatu keluarga, yakinkan, ikut andil. Nah ini cerita lain lagi ya, supaya saudara punya pengalaman. Suatu kali ada seorang hebat ya, public figure, ternyata ketahuan dia selingkuh. Wah, ribut. Nah, terus saya tanya istrinya, maaf, pernah nggak kamu menanyakan ke suamimu apa yang kurang dari aku sebagai istri sehingga kamu cari perempuan lain? Padahal, nah dengar ya saudara, dengar ya.
Istrinya berkata begini, kan baik Pak Daniel, kalau saya ini belajar hidup hemat. Saya pikir hemat sih baik. Tapi apa hubungannya sampai suaminya selingkuh? Nah begini hematnya. Ya karena suaminya public figure, suka ketemu orang-orang, ya istilah orang-orang gede lah, yang golongan atas. Nah istrinya ini beli baju terakhir yang baru itu 3 tahun yang lalu. Bayangkan hemat toh. Begitu hematnya sampai bedak aja jarang. Nah si suami kan malu kalau ngajak istrinya ke pertemuan-pertemuan kalangan suami itu. Karena hematnya itu tadi. Saya tertawa. Jadi si istri itu enggak dandan, biasa karena hemat. Maksudnya supaya suaminya senang, uangnya enggak belanja untuk macam-macam begitu. Saudara, ini loh hal-hal kecil. Tapi ini jadi jalan setan masuk. Nah akhirnya ada seorang yang menjadi idaman bagi si suami, penampilan semua bagus. Ya sudah, lama-kelamaan ya pasti jatuh. Nah maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita belajar hidup dalam kebenaran, ya di dalam jalan Tuhan. Kalau itu ada, sudahlah. Maka itu Matius 5, Matius 6, Matius 7 harus kita lakukan. Nah saya akan akhiri. Saudara pasti pernah dengar di Matius 5 juga. Tuhan Yesus berkata, ya kalau hidup agamamu tidak lebih daripada ahli Taurat itu. Masih ingat kata itu? Nah jangan disalah mengertikan. Maksud Tuhan Yesus bukan kita harus seperti ahli Taurat, tidak. Dalam ketaatannya menguasai hukum, ahli Taurat itu luar biasa. Orang Farisi itu luar biasa. Tapi tidak dilakukan. Nah ini yang Tuhan tidak suka. Maka itu maksud Tuhan Yesus berkata itu, seberapa besar, seberapa dalam, seberapa jauh firman itu menguasai hidup kita. Lihat tuh, ahli Taurat itu taatnya luar biasa. Ya, terima kasih Erik. Saya baca ya, Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wih, ngeri sekali. Jangan disalah ngertikan ayat ini. Bukan Tuhan bermaksud kita seperti mereka, tidak. Tapi dua hal ini loh. Mereka itu melakukan hukum Taurat itu strict. Ya, tapi sayang. Ya, mereka hanya mau melakukan supaya dilihat orang hebat. Mereka itu sangat menguasai. Semua hukum Musa mereka hafalkan. Mereka tinggal nyebut. Tapi lain sekali buah-buahnya tidak ada. Jadi saudara, maka itu ayo kita mulai hari ini sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Nah, bagian kalimat yang terakhir ini, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita, itulah dua jalur, dua garis. Ya lihat jalan raya, jalan tol, kalau nggak ada garisnya terjadi apa itu? Tabrakan luar biasa. Nah, dua garis yang menjaga kita tidak jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Satu, jangan keluar dari kasih Yahweh Tuhanmu dengan segenap hidupmu. Dan garis kedua, sebelah kanan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.